Sabun. Duduk. Apa kabar semuanya? Sehat. Sehat? Sehat. Baik? Baik. Sehat, segar? Sehat. Jadi hari ini seperti biasanya ya, sebelum belajar kita harus apa dulu? Berdoa. Ya, siapa yang mimpin doa? Gilirannya Kalista. Semua sikap berdiri dan mari kita berdoa ya, berdoa yang bagus. Sikap berdoa. Marilah kita berdoa. Ya, terima kasih Kalista, silakan kembali ke kampungnya. Nah, kita pun sudah berdoa dan mengucapkan syukur karena kita diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar lagi hari ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran, berdoa sudah ya. Kita juga harus merasa bangga sebagai bangsa Indonesia ya. Jadi bangsa Indonesia itu mempunyai suatu aturan ya, suatu aturan yang selalu diucapkan waktu kita apel bendera ya, yaitu salah satunya adalah Pancasila ya. Nah, coba maju ucapkan cinta, coba bikin Pancasilanya yang semua yang lainnya sikap seperti ini, siap ya. Kita nanti pakai tangannya ucapkan Pancasila, nanti diikuti oleh peserta ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, silakan kita duduk. Terima kasih ya. Jadi kita pun sudah mengucapkan Pancasila ya, Pancasila. Tahu enggak apa arti panca itu? Pernah kalian ke panca?
Berpanca dengan kawannya. Berpanca kan? Berarti tangan dengan tangan bersalaman. Ini berpanca kan? Ini kan? Panca. Pancasila berarti ini berapa? 5. Berarti ada 5 sila. Sila itu artinya adalah dasar ya. Sila itu artinya dasar. Jadi 5 dasar yang mengatur kehidupan bangsa Indonesia. Ada 5 dasar maksudnya. Pancasila itu, panca itu 5, sila itu dasar ya. Kalau kita duduk bersila kan selalu duduk di lantai kan? Jadi dasar, merupakan dasar ya. Jadi Pancasila itu adalah merupakan 5 dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, hari ini kita belajar tentang beragam agama yang ada di Indonesia. Nanti ada bacaannya ya. Beragam agama yang ada di Indonesia. Jadi agama itu tadi yang sudah kalian ucapkan, agama juga mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi setiap bangsa Indonesia itu punya hak untuk punya agama, walaupun berbeda-beda agamanya ya. Seperti dalam sila pertama. Jadi setiap agama yang ada di Indonesia itu menyanjung adanya apa? Sila pertama tadi, apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi menyanjung adanya Tuhan. Walaupun cara mereka berdoa itu berbeda-beda. Agama Katolik berbeda cara mereka mengucapkan doanya kepada Tuhan. Agama Islam juga dengan cara mereka masing-masing. Hindu, Buddha. Jadi keenam agama yang ada di Indonesia, ada 6 agama yang diakui di Indonesia ya. Jadi keenam agama itu tadi semuanya mengarah kepada Tuhan ya, ketuhanan yang Maha Esa. Semua mengakui adanya Tuhan. Itu kaitannya dengan sila pertama. Yang kita pelajari ini juga ada kaitannya dengan bacaan. Di situ ada bacaan mengenai beragam agama. Nah, dari pelajaran kita hari ini mempelajari tentang beragam agama. Kemudian yang kedua, pelajaran kita dari bacaan yang menyangkut masalah beragam agama tadi, kita menentukan juga pokok pikiran atau pikiran pokok atau pokok pikiran di dalam dalam bacaan tadi ya. Kemudian ada yang sudah tahu? Ibu kembali nanya, hafal agama-agama yang ada di Indonesia? Yang pertama yang kalian ketahui saja, agama apa? Katolik, Kristen, Islam, Konghucu. Sudah, apa lagi? Baru 5. Huruf pertamanya Hindu ya, jadi ada 6 ya. Berarti 6 agama ya, ulangi. Katolik, Kristen, Islam, Konghucu, Buddha, Hindu. Berarti ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Nanti dalam bacaan itu kita menunjukkan mereka sembahyang di mana. Kemudian pelajaran kita yang berkaitan juga pada hari ini adalah mengenai mendengar bunyi. Kalau kita mendengar bunyi menggunakan apa? Kalau mendengar bunyi, telinga. Jadi yang kita pelajari hari ini mengenai mendengar bunyi yaitu menggunakan indera telinga ya. Mendengar dengan menggunakan telinga. Jadi ada 3 ya. Yang pertama kita mendengar tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Kemudian kita menentukan pokok pikiran di dalam setiap paragraf. Dan yang ketiga mengenai bunyi ya. Itu yang kita pelajari hari ini. Nah, nanti Ibu bagikan
secara berkelompok ya. Kalista dengan Clarissa. Kalian bertiga ya. Donna, Cinta sama Agnes. Nida sama itu ya. Nanti kalian mengamati bacaan yang ada di sini ya. Berdekatan nggak apa-apa. Ada nanti kasih ini lembar. Kalian mengerjakannya ya. Lembaran ini mengerjakannya. Ibu halaman yang ibu lagi. Bentar. Coba kalian buka halaman 75. Di halaman 75 itu ya, kita memasuki bukunya tetap ya, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 ya. Itu muatan pelajarannya adalah IPA, IPS dan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia tadi menentukan pokok pikiran. Kalau IPA tadi mendengarkan bunyi. Kalau IPS tadi kita membicarakan masalah beragamnya agama yang ada di Indonesia. Jadi judul bacaan itu apa judulnya tuh? Bekerja sama dalam keberagaman. Ya, bekerja sama dalam keberagaman ya. Coba salah satu anak membaca. Coba Donna membaca. Membaca bacaan tersebut. Yang lain menyimak ya. Nih, ya, sini. Maju ya. Yang lain menyimak bacaannya. Enggak usah menduduk lain. Ini simak. Clarissa. Apa menduduk lain ini? Simak bacaannya. Simak dulu. Ya, simak dulu bacaannya. Donna membaca, kalian menyimak bacaannya. Mulai dari sini. Mulai baca judulnya dulu, terus ini lanjutkan ke sebelah ya, ke depan. Yang lain menyimak, Donna membaca ya. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Buka dulu. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya menunjukkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragam Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Layu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu
meskipun berbeda agama tadi katanya ya bacaannya. Nah, jadi kalian pun sudah mendengarkan bacaan itu. Nah, ini ada apa judulnya nih? Nama-nama tempat ibadah dan agamanya ya. Ini apa bacanya ini? Masjid Islam, gereja Kristen, gereja Katolik, Tuhan, Hindu, Vihara, Buddha. Ya. Jadi jangan lupa nanti ya. Jadi ada 6 agama tadi yang diakui di Indonesia ya. Masjid, tempat ibadah agama Islam. Kristen tempat ibadahnya gereja. Katolik tempat ibadahnya Gereja, Hindu Buddha, ya. Buddha Vihara, Konghucu Kelenteng. Nanti dicermati baik-baik ya. Ini nama-nama tempat ibadah dan agamanya. Jangan lupa agama yang ada di Indonesia atau agama-agama yang diakui di Indonesia. Dicermati, dilihat ya. Dilihat itu mengenai agama-agama yang ada di Indonesia ya. Walaupun berbeda tadi dalam bacaan itu, tetapi mereka apa tadi katanya? Mereka tetap saling membantu walaupun berbeda agama ya. Nah, itu mengenai agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, dari bacaan itu coba kalian hitung berapa jumlah paragrafnya? 6. Enggak, paragraf dari bacaan ini tadi. Jangan nyolong gitu apa? Tuh. Buka lagi. Pokoknya yang namanya paragraf itu dia agak menjorok ke dalam. Jadi berapa jumlah paragraf? Hitung dulu, benar-benar hitung dulu. 2 ke 2. Dari pertama itu sudah paragraf namanya. Itu paragraf pertama. Ada berapa paragraf? 1, 2, 3. Ada 3 paragraf. Nah, jadi masing-masing kan ada 1, ada 2. Coba kalian buka ini kan. Paragraf pertama, gagasan pokoknya apa? Paragraf kedua, apa ya? Nah, ini. Paragraf kedua, paragraf ketiga. Nanti kalian isi lembaran ini dengan berdasarkan bacaan itu kalian tentukan pikiran atau gagasan pokok. Nah, sekarang coba kalian tulis masing-masing kelompok ya. Menentukan gagasan pokok. Mana tadi? Di sini kan. Mana dulu nak? Ya. Ya, tentukan gagasan pokok paragraf pertama, gagasan pokok paragraf kedua, gagasan pokok paragraf ketiga. Tulis ya. Apa? Ini bacaan ini. Kalian buat gagasan pokoknya. Bacaan itu sampai ini. Seperti yang kemarin. Gagasan pokok itu adalah kalimat yang selalu berada di awal paragraf. Ya. Jadi gagasan pokok adalah kalimat yang berada di awal kalimat setiap paragraf. Jadi di situ tadi ya ada 3 paragraf. Ya, ada 3 paragraf seperti biasanya ya. Kalian kalian tentukan misalnya
pertama ya, pikiran misalnya tugasnya tentukan gagasan pokok, tentukan ya. Gagasan. Tentukan gagasan pokok ya. Pertama, paragraf. Pertama apa gagasan pokoknya ya? Paragraf pertama maksudnya. 2 apa? Dan 3. Ya, silakan. Tentukan gagasan pokok paragraf pertama, kedua, ketiga, dan 3 paragraf tadi. Yang kalau harus kalian ingat bahwa gagasan pokok itu adalah kalimat yang berada di awal paragraf. Nah, tapi tidak semua kalimatnya itu menjadi gagasan pokok. Kalian pilih ya. Perhatikan yang sesuai. Tentukan gagasan pokok paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Tulisannya rapi dan agak apa namanya tuh? Jangan terlalu berdekatan. Buatlah jarak antara 1, 2, dan 3 ya. Waktu menjawab buatlah 1, 2, dan 3. Ya. Buat namanya. Nanti gagasan pokoknya itu berdasarkan bacaan tadi ya. Bacaan yang judulnya bekerja sama dalam keberagaman. Yang tentunya di situ dalam bacaan itu ada keberagaman agama ya. Ingat-ingat lagi agama-agama yang ada di Indonesia. Kerjakan ya. Gagasan pokok sama-sama dengan balista. Gagasan pokoknya dengan melihat bacaan di sini. Seperti yang kemarin kan sudah. Setiap berapa kali pertemuan selalu yang dibicarakan gagasan pokok. Gagasan pokok itu selalu di awal kalimat setiap paragraf dan sampai dengan titik ya. Setiap di awal kalimat, setiap paragraf, ya. Dari situ mulai nulisnya 1, paragraf 2, ya. Ya sampai ke situ lah. Maksudnya mana? Di paragraf 2 yang sana. Aduh. Ya. Makanya setiap awal paragraf itu kita apa namanya? Kita lihat lagi kalimat itu cocok enggak untuk menjadi gagasan pokok dalam setiap paragraf ya. Cocok enggak awal kalimat itu misalnya saat percobaan akan dimulai tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat ya.
Jadi kalian apa namanya tuh? Meringkas lagi kalimat tersebut menjadi sebuah gagasan pokok. Nah, gagasan pokok kedua itu paragraf yang ini. Nanti paragraf ketiganya ini. Ya. Ya. Awal kalimat yaitu di setiap awal kalimat ditulis sampai ke titik. Mana titik? Iya. Tiga aja, kan tiga ada pembicaraannya. 1, 2, 3, tiga paragraf. Tiga paragraf ya. Sampai titik. Mana titik? Mana titik? Mana tanda titik? Itu tanda titik. Mana tanda titik? Koma. Itu koma. Mana titik? Titik dan koma kan beda ada tulisannya. Sampai titik. Titik dan koma. Jadi waktu membaca, kalau ada koma, kita apa namanya? Agak kita jedakan ya. Nah, kalau membaca jangan nggak melihat tanda baca juga. Waktu membaca kalimat pertanyaan, bunyi membaca kalimat perintah. Nah, jadi waktu membaca sampai titik. Mana titik itu titik atau tanda koma? Masa kalian nggak tahu mana tanda titik tanda koma? Sudah kelas 4, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Masa nggak tahu membedakan mana koma, mana titik? Titik ya dia titik kan? Kalau titik kan tetap titik ya. Kalau koma dia tetap ya. Koma ya. Petik 2 di atas, misal ini tulisan tanda petik 2, petik pembuka, petik penutup ya. Tanda petik namanya ini. Ini tanda titik, kalau tanda titik dia tetap titik. Kalau tanda koma dia koma. Ibu ke pasar membeli sayur timun, koma. Labu, timun, koma. Jadi untuk membedakan dibuatlah koma. Mana? Masa kalian tidak tahu mana membedakan mana koma, mana titik? Udah kelas 4. Tanda tanya bagaimana? Tanda seru bagaimana?
selesai. Sudah. Nah, tunggu kawan dulu ya. Sudah? Habis tanya itu? Sudah. Tulis lah kalau belum. Jangan sama kau lihat bacaan, tidak bacaan itulah isinya. Di dalam bacaan itu isinya. Sudah kan? Duduk, kan satu kelompok. Mana jawabannya? Sudah. Catat lah Rasa. Ya. Sudah, nanti ya Clarissa mendengar bacaan dari Clarissa ya. Sudah, jadi gagasan pokok sudah ya. Gagasan pokok sudah. Nah, untuk yang kedua tadi kan kita membicarakan masalah bunyi ya. Masalah bunyi. Kalau kita mendengarkan bunyi menggunakan apa? Mendengarkan apa? Nah, ya. Di sini Ibu juga sudah ini ya. Sebelum kita membicarakan masalah telinga, terlebih dahulu kita mengenal yang namanya panca indera manusia. Siapa yang ingat? Panca indera manusia. Ada 5 ya, 5 indera manusia. Apa? Yang kalian ketahui coba apa? Mulut, mata, hidung, telinga, dengan mata, apalagi? hidung, telinga, tangan, mulut, ayo. kaki. Nah, kalian perhatikan ini. Ini panca indera manusia. Apa ini? Pertama apa? Ya, jadi itu adalah nama dari panca indera manusia. Ada, coba tunjuk mata. Mana mata kalian? Untuk apa mata? Lihat. Yang kedua, indera manusia yang kedua, lidah. Untuk merasa
mengecap makanan. Ya, makanannya asin kah? Pahit kah? Manis kah? Itu dirasakan oleh yang namanya lidah. Ya. Kemudian indera manusia yang ketiga, Telinga. telinga. Nah, itu yang kita pelajari hari ini ya. Mengenai telinga. Telinga untuk apa? Mendengar. Mendengar apa aja? Mendengar suara. Mendengar Omongan. Kemudian indera manusia yang keempat apa? Kulit. Coba pegang kulitnya. Cubit, sakit tak? Sakit. Jadi itu apa kulit? Merasa lembutnya, merasa kerasnya satu barang ya. Aduh panas, itu juga kulit. Aduh dingin. Kalau kita pegang es, aduh dingin. Karena adanya kulit. Aduh panas. Karena adanya kulit. Ini meraba ya, meraba. Kemudian indera manusia yang kelima adalah hidung. Itu apa hidung? Apalagi? Mencium apa? Mencium bau. Jadi untuk pembau. Bau apa misalnya? Bau busuk. Bau harum masakannya. Bau apa lagi? Wangi. Bau parfum. Bau body dan sebagainya. Itu gunanya hidung. Jadi ada apa tadi sebutkan lagi panca indera manusia yang pertama apa? Mata. Hidung. Kulit. Telinga. Jangan lupa ya panca indera manusia itu karena panca tadi ada lima. Ada 5 indera manusia. Ya, ada 5 indera manusia ya. Tadi seperti yang kalian sebutkan. Nah, kalian cermati dibaca di rumah nanti ya. Ini indera manusia. Dibaca-baca lagi di rumah nanti. Ya. Ya. Jadi salah satu indera yang kita bicarakan hari ini adalah mengenai bunyi. Nah, bunyi ya tentunya yang digunakan adalah indera untuk mendengar, yaitu telinga. Ya. Ini juga ada gambar apa ini? Gambar apa ini? Telinga. Ini ada daun telinga. Nah, di dalam telinga ini juga ada bermacam-macam bagian-bagian yang ada dalam telinga. Ada nama-namanya tuh ya. Kalian cermati lagi ya. Ada nama-nama bagian-bagian telinga. Nanti dipelajari di rumah. Yang dibagikan ini dipelajari di rumah. Oh, ini telinga. Oh, ini panca indera. Oh, ini agama-agama yang ada di Indonesia dengan tempat ibadahnya ya. Nanti dipelajari di rumah lagi ya. Nah, karena kita membicarakan masalah bunyi, coba kita praktekkan. Salah satu anak nanti duduk di sini, 2 anak membunyikan ini. Nanti bisa nggak dia nunjuknya arah bunyi itu kemana? Bisa. Ya, ditutup nanti ya. Kemana dia dengar bunyinya tuh ya? Nanti dia anak itu menunjuk kemana dia bunyi dengan ditutup matanya ya. Coba salah satu anak maju ke depan. Siapa yang mau? Siapa yang mau maju? Maju ke depan. Dengan matanya ya. Matanya ditutup ya. Siapa yang maju? Ines. Coba Ines, maju Ines. Nanti yang bunyinya Clarissa yang cinta. Bunyikan Ines ditutup matanya ya. Yang lain melihat siapa yang nanti kalian berdua bergiliran. Satu bunyikan nanti sebelah mana? Ines
boleh lihat Ines dekat ke sana mukanya ya. Udah boleh lihat kawannya di mana Bu? Nanti kalau saya bilang sekarang bunyinya ya. Saya bilang Clarissa bunyikan punya kamu, dia bunyikan nanti ya. Kalau nanti Ines tunjuk berfungsi nggak telinga dia kan? Ada nggak dia dengar bunyi arahnya kemana gitu ya? Taruh ya, buat sedikit ya nanti Clarissa ya. Coba Clarissa bunyikan punya kamu kuat-kuat, pukul. Nah, berhenti arah mana? Ke situ. Nah, kedua lagi ya. Cinta bunyikan. Kemana? Enggak. Sana. Bunyikan cinta. Kemana? Sana. Clarissa. Kemana? Situ. Coba buka. Buka kembali. Berarti punya Clarissa yang salah ya. Berarti ya seperti itu ya. Jadi itu salah satu contoh kita bisa tidak mengoperasikan bunyi melewati telinga. Salah satu dari panca indera, yaitu indera telinga ya, indera pendengar ya, untuk mendengarkan bunyi. Nah, berdasarkan apa yang kalian lembar kerja buka lagi di halaman berikutnya. Kalian sudah melakukan percobaan tadi kawannya apa? Nama percobaannya apa? Jadi di situ ya perintahnya laporan kegiatan percobaan. Ditulis lagi di bawah itu tadi, bacakan coba. Gimana? 3 kali tadi. Di bawahnya nama percobaan. Nama percobaannya apa? Nama percobaan mengetahui sumber ini tadi kan? Nama percobaan. Iya, di bawahnya. Agak lari lagi ya, agak buat apa namanya tuh? Bukan ya, itu ini. Bu yang halaman 78 itu. Iya, halaman 78 ini. Nama percobaannya apa tadi? Yang sudah kita coba tadi ya. Ini nama percobaannya apa? Tulis nama percobaannya apa? Nama percobaan ini situ ada nama percobaan itu bisa. Tidak usah kena banyak buat garisnya. Ini seperti itu ya. Nama percobaannya apa tadi? Yaitu sumber Bu. Sumber. Nama percobaannya. Yang pertama nama percobaannya apa tadi? Ya. Nama percobaan. Nama percobaannya apa ya? Alat dan bahannya apa? Alat dan bahan tadi. Alat dan bahannya apa? Dua. Alat dan bahannya. Langkah kerjanya apa ya?
tujuan percobaan. Coba ya. Nama percobaan, kemudian tujuan percobaan. Tujuan percobaan. Ya. Nah, tidak usah berkotak, langsung ya. Tidak usah berkotak, tidak apa-apa, langsung ya. Langsung ya, di bawah yang tadi. Tidak apa-apa di bawah yang tadi. Nama percobaan tadi apa? Sumber bu. Iya, ini dulu dibuat nama percobaannya apa gitu. Tidak usah buat kotaknya. Yang penting sejajar dia, kamu menulisnya itu sejajar. Coba biasakan menulis sejajar. Dengan tidak menggunakan garis buku ya. Tidak menggunakan garis buku tapi bisa sejajar ya. Nama percobaannya sudah bunyi tadi. Nama percobaan tadi kan sumber bunyi. Sumber bunyi percobaannya. Tujuannya untuk apa? Kan sumber bunyi tadi kan itu terus arah sana bunyinya. Oh, bunyi ke arah sana bunyinya. Bukan hanya alat ini saja yang menghasilkan bunyi, masih banyak lagi ya. Kalau di tempat kita bambu yang dibuatkan lubang itu, apa namanya tuh? Kentongan kah? Nah itu juga menghasilkan bunyi. Bukan hanya itu saja yang menghasilkan bunyi ya. Masih banyak benda-benda lain yang bisa menghasilkan bunyi. Iya, itu tujuannya ada, di situ tujuannya. Di dalam percobaan itu ada tujuannya, ada, lihat tujuannya. Akan nggak dibacanya di percobaan itu, apa tujuannya? Oh, bingung-bingung, orang nggak dibacanya. Baca, apa tujuannya, kan ada dalam bacaan itu. Mak, jadi 50 menit. 50 masa 10. Udah. Stop batas setengah. Udah ya? Nah, coba salah satu anak membaca hasil kelompoknya. Cinta, coba maju. Yang pertama, kamu membaca mengenai gagasan pokok dari setiap paragraf ya. Tentukan gagasan pokok. Paragraf pertama, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Paragraf kedua, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Paragraf ketiga, tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, sumber bunyi. Tujuan percobaan mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan, kayu dan bambu. Hasil pengamatan, dengan menggunakan telinga kita bisa mendengar sumber bunyi. Ya, silakan duduk. Jadi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang gagasan pokok dan sumber bunyi. Ya, bunyi yang didengar oleh indera manusia ya. Masih ingat tak panca indera manusia tadi?
Ingat apa saja? Mata, hidung, telinga, kulit. Ya, ada 5 indera manusia. Ya, jadi yang kamu pelajari hari ini adalah yang pertama mengenai apa tadi yang kamu pelajari hari ini? Gagasan pokok. Apalagi? Sumber bunyi. Terus yang ketiga tentang agama yang ada di Indonesia. Jadi ada 3 hal yang kalian pelajari hari ini, yaitu yang pertama tentang apa tadi, Cinta? Gagasan pokok. Yang kedua sumber bunyi. Yang ketiga Agama yang ada di Indonesia. ya, agama-agama yang ada di Indonesia itu menunjuk ke arah keberagaman, ya, keberagaman. Masih ingatkah apa agama-agama yang ada di Indonesia? Apa? Agamanya, nama agamanya? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, itu agama-agama yang ada di Indonesia. Sangat beragam sekali, banyak sekali. Ada berapa tadi? Ada 6. Jadi manfaatnya, apa manfaatnya kira-kira? Apa manfaat dari keberagaman itu? Manfaatnya kita bisa menghargai satu sama lain, ya. Dengan menghargai satu sama lain berarti kita hidup rukun, bisa bekerja sama, ya, bisa bekerja sama. Nah, di dalam beragama, bagaimana sikap kamu mensyukuri apa yang kamu punya? Kamu sudah punya mata, sudah punya telinga, bagaimana cara kamu mensyukurinya? Menjaga, apalagi merawat, apalagi mensyukurinya. Mensyukurinya, salah satunya apa? Kamu kan agamanya Katolik. Nah, apa? Berdoa. Salah satu sikap kita mensyukuri bahwa apa yang kita punya itu dengan cara menjaganya, menjaga biji mata misalnya, menjaga telinga dan sampai kena apa? Iya, kotoran. Nah, telinga itu harus bersih. Jadi cara kita mensyukuri bahwa kita itu punya telinga harus bersih, harus dibersihkan setiap, paling tidaknya 2 kali sehari kita bersihkan lubang telinga. Biar tidak salah dengar, misalnya motor arah sana, ke arah sana motor. Itu karena telinga tidak bersih tadi, ya. Banyak kotorannya. Nah, itu kan ada bagian-bagian telinga di sini, ya. Bagian-bagian telinga yang memang harus dia bersih, ya. Jangan banyak debu di dalamnya, ya. Jadi salah satu caranya adalah dengan membersihkan telinga. Itu berarti kita sudah mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya. Ya. Jadi diingat-ingat apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Apa yang sudah diberitahukan mengenai gagasan pokok, agama-agama yang ada di Indonesia, telinga untuk mendengarkan bunyi, panca indera, jangan lupa dipelajari lagi di rumah apa yang sudah diberikan, ya. Ini kalian bawa pulang dan pelajari lagi di rumah, ya. Ini telinga, ini tempat ibadah, nama-nama agamanya. Nanti kalian juga dipelajari di rumah, ya. Agama ini hari raya agamanya apa? Kalau Islam hari raya yang paling meriahnya mereka peringati apa? Itu Lebaran atau Idul Fitri. Kalau gereja kita Natal, ya, nama lagi, ya, Natal. Ya. Kalau Buddha ini hari raya Waisak, ya. Waisak. Nah, yang ini yang nanti bisa kalian cari lagi di rumah.
kelenteng hari raya apa mereka yang paling besarnya itu ya. Aku tahu. Apa namanya itu? Nah apa? Lupa ya. Yang ada. Nah, cari lagi di rumah ya. Nah jadi untuk menambah wawasan kalian mengenai tempat ibadah dan agama keberagaman tadi, carilah hari raya besar agama-agama yang ada di Indonesia ya, bisa mencari. Nanti dipelajari lagi di rumah ya. Yang Cina itu Imlek. Imlek, oh ya, Imlek itu tahun barunya ya, itu tahun barunya. Kalau untuk agamanya apa kayak nanti dipelajari lagi dan cari di rumah, PR ya, cari di rumah ya. Nah sekarang kita pun sudah belajar banyak hal ya dari apa yang kita dapatkan hari ini. Pelajari lagi di rumah dan bukunya silahkan dikemas ya, bukunya dipelajari di rumah ya. Pak Ibu sudah berikan hasil kerjanya, Ibu ambil ya. Hasil kerjanya saya ambil. Nah ya, ini dibawa pulang, dipelajari di rumah, ini dibawa pulang ya. Pelajari dulu ya. Ini hasil kerja. Ya. Hasil kerja kok saya ambil. Nah yang fotokopi itu silakan dipelajari di rumah ya, dipelajari giliran ya. Giliran dipelajari di. Dan jadi untuk menutup kegiatan belajar kita hari ini, kita kembali bersyukur, kita kembali berterima kasih karena kita sudah belajar dengan baik ya. Coba Lydia, bikin sembahyangnya. Sikap berdoa ya, sikap Clarissa. Sikap berdoa bagaimana? Marilah kita berdoa. Kudus. Doa selesai. Ya, terima kasih. Lydia sedang bimbing doa. Jadi Ibu menutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan selamat siang.